Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tutorial dekonvolusi spektrum FTIR menggunakan software Origin pada analisis hidroksi apatit. Dekonvolusi dilakukan untuk memisahkan puncak-puncak spektrum yang saling bertumpuk sehingga interpretasi gugus fungsi dapat dilakukan dengan lebih jelas dan akurat. Nah, langsung aja kita ke langkah yang pertama, yaitu mengimpor data mentah FTIR ke dalam Origin. Jadi, kita buka Origin terlebih dahulu. Langsung kita impor data mentahnya. Nah, data yang digunakan ini berupa bilangan gelombang atau wave number, dan Y-nya itu merupakan nilai transmitansi. Langsung kita cantumkan wave number. Kemudian, data transmitansi diubah menjadi absorbansi agar spektrum lebih mudah dianalisis. Ini kita tambahkan lagi kolomnya, dan kita tulis absorbansi. Nah, buat rumus absorbansi sendiri, itu adalah 2 min log transmitansi. Nah, langsung aja kita tulis di kolom ini. Kemudian langsung enter aja. Nah, ini merupakan data dari absorbansinya. Nah, setelah data diimpor, dilakukan plotting antara wave number sebagai sumbu X dan absorbansi sebagai sumbu Y, sehingga nanti akan diperoleh spektrum FTIR. Nah, langsung aja kita plotkan. Intinya mulai dari 4000 ke 500 aja. Kemudian langsung kita klik OK. Nah, kurvanya akan seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita dapat menentukan baseline correction. Tahap baseline correction ini tuh bertujuan untuk memperbaiki garis dasar spektrum agar puncak yang dihasilkan lebih akurat dan tidak dipengaruhi oleh background atau oleh gangguan background-nya sendiri. Nah, caranya tuh kita klik analisis, kemudian ke pick baseline, kemudian ke pick analyzer, kemudian kita ke open dialog. Nah, goal-nya kita pilih yang subtract baseline karena kita hanya ingin menghilangkan gangguannya saja. Baseline model-nya kita ganti ke user define, kemudian kita, ini kan ada muncul beberapa. Nah, jika teman-teman ingin melakukannya secara manual, atau ingin menambahkan titik-titiknya, teman-teman bisa langsung kita unchecklist aja, kemudian ini bisa dipindah-pindahkan, bisa teman-teman kurangi atau bisa teman-teman tambahkan juga. Nah, di sini saya akan langsung next aja, di next, kemudian kita akan subtract, kemudian kita finish. Nah, setelah baseline diperbaiki, teman-teman bisa kembali ke book 1. Nah, di sini tuh didapatkan ya data subtract yang tadi. Kemudian spektrumnya tuh bisa teman-teman plotkan kembali. Ini data yang sudah kita baseline correction. Nah, kemudian teman-teman bisa ubah kembali ya data scale-nya, karena seperti yang tadi bahwa FTIR itu semakin ke kanan itu semakin kecil. Selanjutnya, dilakukan proses smoothing untuk mengurangi noise pada spektrum FTIR. Nah, tahap smoothing dapat membantu memperjelas bentuk sehingga proses dekonvolusi dapat dilakukan dengan lebih baik. Nah, caranya tuh langsung aja ke analisis, kemudian ke signal processing, kemudian kita klik smooth open dialog. Nah, ininya metodenya, kita pilih yang ini, kemudian kita langsung klik OK aja ya. Setelah smoothing selesai, teman-teman bisa kembali ke book 1. Nah, ini tuh nanti akan didapatkan data hasil smoothingnya, kemudian spektrumnya kita plotkan kembali. Nah, seperti ini, terus jangan lupa set scale-nya kita atur lagi. Nah, setelah smoothing selesai, selanjutnya kita akan melakukan analisis second derivat
Metode ini tuh digunakan untuk memperjelas keberadaan puncak-puncak yang saling bertumpuk atau overlap, sehingga jumlah puncak dapat diperkirakan dengan lebih jelas sebelum proses fitting. Nah, kemudian pada analisis hidroksi apat itu, daerah yang diamati berada pada rentang sekitar 950 hingga 1200 cm minus pangkat minus 1 karena pada daerah tersebut tuh terdapat vibrasi gugus fosfat atau PO4 3-. Nah, langsung aja kita cari ya datanya. Ini kita tambahkan kembali saja, karena rentangnya itu sekitar 950 hingga 1200, maka di sini kita cari aja di wave number dan ya-nya. Nah, 900 itu dimulai di 625. Ini kita salin aja sampai 1200 ya. Sampai di 884. Kita copy. Yang ininya juga sesuaikan dengan wave number yang tadi. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ininya kita ganti menjadi sumbu X. Kemudian langsung kita plotkan kembali. Nah, kurvanya akan seperti ini. Nah, range ini tuh dapat dipersempit lagi sesuai daerah overlap yang ingin dianalisis. Misalnya pada 1200 hingga 970 mungkin ya. Nah, range ini tuh dapat dipersempit lagi sesuai daerah overlap yang ingin dianalisis. Nah, tujuan memperkecil range itu yaitu agar fitting lebih fokus dan hasil dekonvolusi menjadi lebih akurat. Nah, di sini tuh sudah 950. Mungkin saya akan perkecil lagi menjadi 970. Nah, setelah menentukan range, kita dapat melakukan proses peak fitting menggunakan fitur peak analyzer pada origin. Nah, setelah menentukan range-nya, kita dapat melakukan proses peak fitting menggunakan fitur peak analyzer pada origin. Nah, caranya tuh ke analisis, kemudian kita ke peak and baseline, kemudian kita ke multiple. Nah, pada tahap ini tuh, si softwarenya tuh akan memisahkan puncak-puncak overlap menjadi beberapa puncak individual menggunakan metode fitting seperti Gaussian atau Lorentz. Nah, di sini tuh saya pakai Gaussian. Nah, di sini tuh bisa langsung oke aja. Nah, kemudian teman-teman pilih gitu yang mana puncaknya. Nah, caranya tuh bisa kita klik 2 kali. Puncak pertama itu ada di sini, kita langsung klik 2 kali. Kemudian puncak kedua itu ada di sini. Dan puncak terakhir ada di sini. Kemudian kita langsung klik open NL-Fit dulu. Dan kita klik fit until convert, klik down. Nah, kemudian hasil dekonvolusi itu akan menghasilkan beberapa parameter puncak atau peak parameter. Di antaranya itu ada posisi puncaknya, kemudian ada tinggi puncaknya, ada FWHM atau full wide at half maximum, serta luas area puncaknya. Parameter puncak yang diperoleh ini tuh kemudian dapat diinterpretasikan untuk mengetahui karakteristik gugus fungsi pada hidroksi apatit. Di mana posisi puncak itu menunjukkan jenis vibrasi gugus fungsi, sedangkan tinggi, FWHM, dan luas area dapat digunakan untuk melihat intensitas serta karakteristik struktur materialnya. Berdasarkan tutorial yang telah dilakukan, proses dekonvolusi FTIR terdiri dari beberapa tahapan, yaitu import data, plotting spektrum, baseline correction, smoothing, secondary fat, hingga peak fitting. Tahapan tersebut tuh membantu memisahkan puncak overlap, sehingga interpretasi spektrum hidroksi apatit menjadi lebih jelas dan akurat. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai tutorial dekonvolusi FTIR menggunakan origin. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.